Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadayanti. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa konsep komunikasi menurut Joseph De Vito. Nah, yang saya ketahui komunikasi itu harus dua orang atau lebih gitu. Nah, membahas komunikasi, konsep dasarnya ada pengirim pesan atau yang menyampaikan pesan. Nah, lalu ada penerima pesan. Kemudian selain yang menyampaikan dan yang menerima, ada isi pesannya. Isi pesannya itu apa? Terus ada channelnya atau medianya. Terus ada noise-nya pasti atau gangguan. Lalu ada efek atau timbal balik atau bisa dibilang dampaknya dari pesan tersebut apa. Kemudian ada isi konteksnya dari pesan tersebut, kayak gitu. Nah, dasar dari komunikasi menurut Joseph De Vito ada 8 dasar dari komunikasi manusia. Yang pertama ada konteks fisikal, konteks kultural, konteks sosial, konteks temporal, noise fisikal, noise fisiologikal, noise psikologikal, dan noise semantik. Nah, jadi di sini saya ingin menyebutkan pengalaman saya berdasarkan konteks komunikasi. Pertama ada konteks fisikal. Jadi waktu itu saya pernah mengikuti organisasi Karang Taruna, rapat Karang Taruna untuk pelaksanaan 17 Agustus gitu. Kemudian ada konteks kultural. Konteks kultural, pengalaman saya waktu itu saya pernah berpariwisata ke salah satu wisata alam, yaitu di Gunung Bromo, Malang. Dan di sana saya cukup bertemu banyak orang dari berbagai daerah, dan pastinya saya menambah wawasan juga karena saya sempat ngobrol gitu, bercakap ngobrol sama penduduk setempat dan berbagai orang di sana, ada turis juga gitu. Terus ada konteks sosial, psikologikal. Ini yang ketiga ya. Nah, pengalaman saya di konteks sosial psikologikal ini, dalam sehari-hari saya biasanya saya ngobrol atau komunikasi bersama teman itu dengan bahasa informal atau santai. Jadi saya nggak terlalu memikirkan atau mendepankan apa ya etika gitu. Nah, kecuali kita lagi ngobrol atau sedang berbicara dengan dosen, guru, orang tua yang lebih tua, pastinya berbahasa dengan bahasa formal gitu, kayak gitu. Terus yang keempat selanjutnya ada konteks temporal. Konteks temporal, pengalaman saya waktu itu saya pernah telat menghadiri ulang tahun teman saya. Nah, sebelumnya saya tuh cukup dikenal dengan saya yang gak pernah telat untuk urusan hari penting teman saya atau sahabat ya. Jadi waktu itu saya telat, dan dari situ teman saya kesal dan berubah pandangan mengenai saya yang tadinya percaya sama saya kalau saya tuh gak telat. Jadi sekarang saya bisa telat juga gitu ya, manusia. Selanjutnya ada noise atau gangguan ya, noise fisikal. Nah, pengalaman saya di sini, saya waktu itu pernah lagi teleponan sama pacar saya waktu itu pacar saya, tapi terhambat atau terganggu oleh adik keponakan saya yang masih kecil. Jadi waktu itu teleponannya kurang jelas atau nggak bisa dilanjut karena ya adik saya yang rewel. Jadi saya berhenti teleponannya kayak gitu. Lalu ada noise fisiologikal yang keenam.
Nah, pengalaman saya di sini ketika waktu itu bermain basket. Nah, saya dapat gangguan dari teman-teman saya kayak bercanda gitu kan. Gimana sih kayak temen bercanda, nyorakin kayak gitu. Sehingga saya kurang fokus dalam latihan basket. Terus efeknya jadi saya terkena basket kepala saya sehingga ya saya sedikit pusing gitu. Oke, selanjutnya ada noise psikologikal yang ketujuh. Itu pengalamannya, saya sedang kerja kelompok di sana. Saya sedang pada saat itu hati saya sedang kurang baik atau buruk ya, sehingga pada saat itu tidak memperhatikan lawan bicara saya, tidak memperhatikan teman saya yang sedang berbicara. Nah ya, membuat teman saya kesal gitu gangguannya. Saya mengalami kondisi mood yang buruk. Yang terakhir ada noise semantik. Nah, di sini pengalaman saya waktu itu pernah salah datang atau kesasar, tersesat di jalan karena waktu itu lokasinya kurang detail gitu, dikasih sama teman saya kurang detail lokasinya sehingga saya sempat tersesat dan harus bertanya kepada orang di sana kayak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Dan namanya juga manusia, banyak kekurangan, pasti ada salah, dan saya akan memperbaiki, belajar lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.